instrumental, yang terakhir kultural. Struktural dan instrumental regulasi ini sudah kita lakukan dan sifatnya dinamis. Struktur juga dinamis. Organisasi Polri adalah bukan organisasi yang statis, dinamis sesuai dengan tantangan tugas, termasuk tantangan perubahan pemerintahan misalnya. Ada provinsi baru, otomatis kita harapkan ada Polda baru. Nah, kemudian regulasi kami kira juga tidak menjadi masalah, dapat ditangani dan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Yang paling berat adalah reformasi kultural yang selama hampir 18 tahun sampai 2016 ini belum berjalan maksimal, sehingga kepercayaan publik menjadi rendah dan salah satu lembaga yang dianggap tidak dipercaya publik. Ini menjadi tantangan kami ke depan. Nah, untuk menghadapi ini, maka reformasi internal akan fokus kepada reformasi kultural. Reformasi kultural ini paling utama adalah budaya koruptif. Yang kedua mungkin budaya hedonis. Yang ketiga adalah budaya konsumtif. Serta perilaku ketika bersikap berhadapan dengan masyarakat. Nah, untuk itu di samping perbaikan di sektor pendidikan, rekrutmen, kemudian sektor-sektor yang lain seperti pembinaan karir, maka kami melihat bahwa sektor anggaran menjadi sangat penting. Dari proporsi anggaran belanja pegawai 62% saat ini, 28% belanja barang operasional, dan sisanya di atas 10% lebih kurang untuk belanja modal. Ini sudah bisa ditebak bahwa organisasi Polri adalah organisasi yang tidak sehat. Kenapa? Karena banyak habis uangnya untuk gaji. Belanja operasionalnya, belanja barang untuk operasional di tingkat Mabes Polri mungkin mencukupi. Di tingkat Polda lumayan. Di tingkat Polres kurang, di tingkat Polsek sangat kurang sekali. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi secara sistematis, rampant, ada di mana-mana. Dan itu membuat persepsi publik menjadi rendah. Persepsi publik sangat ditentukan dua hal saya kira. Yang pertama adalah ketika berinteraksi melihat dengan mata kepala langsung tindak tanduk kepolisian. Yang kedua adalah yang paling banyak berhubungan mereka justru dengan Polsek dan Polres. Nah, yang kedua adalah ditentukan oleh media. Ketika media mengeksploitasi hal-hal yang buruk dari kepolisian, sementara hal-hal yang positifnya tidak terekspos, maka persepsi publik akan menjadi buruk. Karena itulah yang mereka mindset dipenuhi oleh informasi itu. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah terutama dalam anggaran, perlu perbaikan. Untuk belanja pegawai, untuk menekan supaya belanja pegawai ini tidak meledak, maka kita menerapkan prinsip rekrutmen minimal zero growth. Artinya hanya mengganti yang pensiun plus satuan baru, misalnya Polda Sulawesi Barat atau Kalimantan Utara nantinya. Ini. Jadi tidak perlu rekrutmen berdasarkan rasio seperti 2 tahun lalu. Rekrutmen 50.000 orang Bintara, tapi 50.000 orang ini tidak diberikan rumah, kemudian tidak diberikan belanja kegiatan untuk biaya operasional. Yang terjadi pasti akan penyalahgunaan wewenang, karena yang dimiliki hanya wewenang. Gitu. Nah, kemudian itu kita menekan belanja pegawai. Yang kedua, kita harapkan belanja pegawai akan dinaikkan, terutama pada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja Polri saat ini 57%. 2014 hanya 33%. Tapi terima kasih pada pemerintah dan anggota Dewan, 2015 naik menjadi 57%. Nah, kita berharap sampai 2019, jika memang ruang fiskal negara memungkinkan, kemampuan negara memungkinkan, ini tunjangan kinerja Polri kita harapkan bisa mencapai 100%.